Hambamu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang menyempurnakan kami, sehingga firman-Mu tidak pernah ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tapi di tanah yang subur. Kami siap Bapa dengan firman-Mu, berbicara, Roh-Mu menolong dan membuka setiap hati kami. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama merayakan Natal di Natal umum kita. Hari ini masih kita berbicara tentang Injil di dalam Natal, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar bahwa jemaat di Kolose, satu tanda mereka sudah mengalami Injil, bahwa mereka ada perubahan. Yang mereka doakan, yang mereka gumulkan, yang menjadi tujuan mereka, yang membuat mereka bersuka cita, bukan lagi hal-hal yang bersifat fana, tetapi hal-hal yang bersifat kekal. Bagaimana pemberitaan Injil, bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan, bagaimana orang dimuridkan, bagaimana orang mengenal Kristus melalui kehidupannya. Itulah tanda seseorang sudah mengalami Injil di dalam kehidupannya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Ya, kalau kita melihat di depan ini adalah habitat di bawah laut. Suatu hari ada seorang menyelam dalam kedalaman 100 meter, lalu dia ambil koral-koral yang ada di kedalaman 100 meter. Setelah dia ambil koral itu, makhluk hidup yang tidak ada di permukaan laut, dia angkat ke atas. Dia taruh di kantong, sampai di atas. Dia mau tunjukkan kepada temannya. Waktu dia buka, ambil koral itu, beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Koral itu meledak, hancur, buat. Kok bisa? Karena koral itu yang tadinya hidup di bawah kedalaman laut 100 meter, dia dibawa ke permukaan laut. Itu membuat dia hancur. Karena apa? Bukan habitatnya. Kalau begitu, kita juga sebagai orang percaya punya habitat. Kalau kita hidup dalam habitat yang bukan Tuhan kehendaki, lalu kita mau menjadi orang yang memuliakan Tuhan, menjadi gereja yang menggenapi maksud Tuhan, menjadi gereja yang menghidupi Injil, tapi kita menggunakan habitat dari diri kita sendiri atau habitat dari dunia ini, maka sudah pasti gagal. Pasti kacau. Dalam istilah teologis ada istilah kosmos, itu artinya keteraturan. Dan lawan kata dari kosmos adalah chaos. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, kalau bahasa di luar sana, aduh Pak, chaos Pak, chaos. Nah, itu artinya kacau, berantakan. Nah, kalau hidup kita saat ini berantakan, kalau hidup kita kacau, berarti ada yang salah dengan cara kita menjalani kekristenan kita. Ada yang salah ketika kita memaknai Injil di dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar bersama-sama supaya hidup kita tidak chaos, tetapi kosmos. Amin. Boleh colek samping kirinya, kanan dan kirinya. Tuhan mau hidup kita tidak chaos tetapi kosmos. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kosmos, kaos bukan dari keadaan. Chaos bukan dari keadaan, namun sering terjadi dari cara kita bereaksi, cara kita merespon keadaan yang ada. Contoh, waktu orang ketawa-ketawa di sana, waktu kita jalan. Kalau kita lagi chaos, orang ketawa-ketawa, kita pikir dia sedang menertawai kita. Bener kan? Kita jadi kacau karena keadaan mereka yang lagi ketawa-ketawa. Tapi kalau kita punya kosmos, meskipun orang ketawa-ketawain di sana, kita akan positive thinking.
Kita nggak terganggu. Kenapa? Kita positif. Kita punya kosmos, teratur, positif. Kristus yang kita sembah, yang kita rayakan hari ini adalah Allah, adalah Raja, adalah Tuhan atas kosmos. Kalau kita menyembah Allah kosmos, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja, maka hidup kita pasti kosmos. Hidup kita pasti teratur, tidak kacau. Kalau Tuhan yang memimpin kita, pasti di jalan yang benar. Tapi kalau yang memimpin kita seorang pribadi yang palsu, Tuhan yang palsu, pasti kita kacau, pasti kita berantakan, bahkan acak-acakan. Kumel, kucel, ya kan? Muka pun raut. Kalau seseorang udah pikiran udah ruwet, ya, muka pun kucel, kumel gitu ya, udah jauh dari damai sejahtera. Nah, Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita memiliki kehidupan keteraturan dalam bekerja, dalam rumah tangga, di dalam bergereja, ada keteraturan. Kadang kita memaksa, kamu hidupmu tertib dong. Kamu kok kurap sih? Kurang rapi, ya. Atau apa tuh? Iya, kurang rapi dan lain sebagainya. Kamu kok gitu sih? Karena apa? Dia belum menemukan Allah kosmos di dalam hidupnya. Sehingga seperti apapun kita memaksa diri seseorang untuk teratur, akan kembali lagi, akan kembali lagi, akan kembali lagi. Bapak Ibu masih ingat, apa yang kita lakukan ditentukan oleh identitas kita. Apa identitas kita? Ditentukan oleh cerita kita. Kalau cerita kita masih diisi oleh hal-hal yang fana, oleh perasaan-perasaan dari diri kita, pikiran dari diri kita, maka identitas kita berdasarkan apa yang kita buat. Tapi masalahnya, cerita kita dipenuhi dengan broken. Cerita kita dipenuhi dengan kepahitan. Itu yang membentuk masa lalu, itu yang membentuk identitas kita, sehingga kita menyebar kepahitan di mana-mana, kita menyebar kekacauan di mana-mana. Makanya orang Kristen yang cerita hidupnya belum diubah menjadi Injil, dia nggak akan pernah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat, udah lama jadi orang Kristen, hidupnya nggak berubah, sama dengan dunia, berarti ada yang salah dengan apa yang dia percayai. Mungkin dia masih mempercayai Injil yang bukan kabar baik, tetapi kabar biasa. Atau bahkan dia mempercayai Injil itu sebagai kabar yang buruk. Karena apa? Dia mau menjadi raja dalam hidupnya. Sama seperti Herodes. Herodes gak mau disaingi. Dia mau menjadi raja. Aku yang paling signifikan. Dia menggunakan semua resource yang ada untuk memuliakan dirinya. Bahkan dia menggunakan Tuhan untuk supaya dia tidak tersaingi. Maka kalau hidup kekristenan seperti ini pasti chaos. Jauh dari keteraturan, jauh dari kehidupan yang menjadi berkat. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau kita menjadi umat yang kronos. Kita mau mengenal Allah yang teratur, Allah yang tertib, Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang bersinergi. Jemaat yang satu dengan yang lain bersinergi. Amin. Kita menjadi jemaat yang saling melengkapi seperti tubuh Kristus, sehingga kita menjadi jemaat yang kronos. Jemaat yang tidak lagi ada waktu untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jemaat yang tidak lagi punya waktu untuk membicarakan hal-hal yang remeh-temeh di dalam hidup ini. Yang dibicarakan adalah jiwa. Bagaimana pemuritan di gereja kita berjalan, bagaimana penginjilan di gereja kita berjalan, bagaimana komunitas itu akan menjadi memenangkan, bagaimana sekolah minggu kita akan mendewasakan. Itu yang akan ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Aduh, gak ada amin, Pak. Amin. Amin. Kalau gereja kita seperti ini, orang yang masuk ke gereja kita gak mau keluar lagi. Aku kok kalau di gereja Baptis Pabaton itu kok merasa nyaman ya. Gak kepingin aku pindah bangku, gak kepingin aku pindah lagi. Kenapa? Ada damai sejahtera, sukacita Allah yang memancar lewat kehidupan kita.
Jadi apa rahasia untuk kita mengalami kronos dalam hidup kita? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayo kencang, 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan mau kita bertumbuh. Rahasia kronos adalah kita mengalami pertumbuhan. Kita mengalami kemajuan di dalam Injil. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, Tuhan mau kita menjadi umat yang tekun dan sabar, karena kita mengalami Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah, maka memampukan kita siap, kuat menanggung segala sesuatu. Makanya Paulus katakan Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang mengalami Injil, ia menerima kekuatan untuk berdamai seperti dia dari Injil. Orang yang mengalami Injil, ia mempunyai kekuatan untuk menang atas kegagalannya. Orang yang mengalami Injil, ia punya kekuatan untuk menghadapi setiap situasi, setiap badai di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita manusia cenderung mau mengandalkan usaha kita. Kita manusia cenderung mau berusaha mengambil kendali atas hidup kita. Kita cenderung berusaha untuk hidup dengan tujuan kita, hidup dengan kekuatan kita, hidup dengan maksud kita, hidup dengan cara kita, hidup dengan kekuatan kita. Kita cenderung mengandalkan usaha dan perbuatan kita. Nah, seperti anak-anak saya, waktu dia diajak mau jalan kemana-mana, dibawa tasnya, dibawa bonekanya ada banyak, bawa ini boneka, ada mainan lagi. Waktu dia jalan, kita dalam hidup ini kalau kita mau jujur, nggak bisa semua kita bawa. Kita sering kepingin bawa semua. Kita pikir kita mampu. Ketika kita berbicara bahwa Injil dalam Natal, berarti kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja. Dia sumber, Dia cara kita, Dia tujuan kita, Dia kekuatan kita, Dia segalanya buat kita. Ingat, saya sering mengucapkan bahwa Yesus itu bukan yang pertama. Yesus itu bukan saja yang terutama, tapi Yesus itu adalah segalanya. Dia penerimaan kita, Dia penghargaan tertinggi kita, Dia perhatian terbaik kita, Dia kasih terbesar kita. Kenapa orang masih mencari kenikmatan di luar, mencari kasih di luar? Karena dia belum menikmati Injil yang sesungguhnya. Kalau saudara, masih minum kopi Rio, katanya nggak suka lagi dengan kopi yang lain, apalagi kopi Sintara. Tapi kalau belum nikmati kopi Sidikalang atau kopi Liong, sukanya apa? Kopi sasetan yang imitasi itu ya, yang kimia itu yang dia sukai. Kenapa? Dia belum nikmati kopi otentik. Kalau orang sudah mengalami Injil, mengalami penerimaan tertinggi dari Allah dalam hidupnya, mengalami penghargaan terbesar dalam hidupnya, dia tidak akan lagi mengemis penghargaan, penerimaan, kasih dari luar sana. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran ini saudara, ini adalah kebenaran buat kita yang ada di dalam Yesus.
Yesus Tuhan adalah Raja. Apakah Yesus itu sudah menjadi Tuhan atau Raja? Buat orang yang merasa mampu, buat orang yang merasa layak karena usaha dan perbuatannya, Yesus itu bukan Raja. Meskipun dia masuk ke gereja, tapi Yesus itu alat. Bagaimana lewat Yesus saya bisa dihargai, bagaimana lewat pelayanan saya diperhatikan banyak orang, bagaimana lewat saya memberi saya diakui oleh banyak orang. Kalau kekristenan kita seperti ini, tidak ada kuasanya. Kalau gereja kita seperti ini, tidak ada kuasanya. Orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang agamawi. Bahkan berita Natal hanya perayaan saja. Sesungguhnya berita Natal itu hanya kabar biasa buat orang-orang yang masih mengandalkan usahanya, buat orang-orang yang menggunakan Yesus untuk dia memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaannya? Bagaimana kita bisa hidup sebagai umat tebusan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup di dalam Injil kebenarannya? Bagaimana kita bisa hidup di dalam habitatnya Allah? Ya, bukan habitat dunia ini, tetapi habitat. Memang kita masih hidup di dunia, tapi Tuhan mau kita hidup dalam habitatnya Tuhan. Apa habitatnya Tuhan, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa masuk dalam habitat Tuhan? Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bagaimana saudara kita bisa hidup dalam habitatnya Allah? Ingat, dengar baik-baik. Caranya adalah kita mesti sadar bahwa Tuhan yang melayakkan kita. Apa Bapak Ibu? Tuhan yang melayakkan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita oleh karena kasih karunia, bukan dengan usaha. Dia melayakkan kita. Tidak seorang pun, saya berdiri di sini tidak layak karena perbuatan saya. Kita ada di ruangan ini, kita bisa percaya Yesus bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana, tetapi kita bisa percaya Yesus, kita bisa melayani Tuhan itu karena Dia yang melayakkan kita. Ayo kita baca C.S. Lewis, teolog yang terkenal, yang luar biasa. Kita baca sama-sama. Anak Allah menjadi manusia untuk melayakkan manusia menjadi anak Allah. Kenapa Yesus yang adalah anak Allah mau menjadi anak manusia? Kenapa Yesus yang adalah anak Allah mau menjadi anak domba? Kenapa Yesus yang adalah anak raja di atas segala raja lahirnya di kandang domba? Mengapa Yesus yang Allah yang maha kudus mau lahir di tempat yang paling hina? Kenapa Yesus yang adalah pribadi yang terbesar yang pernah ada di dunia ini mau di tempat yang paling terendah, mau lahir di tempat yang paling gelap, mau ada di sekeliling orang yang tidak punya pengharapan? Kenapa saudara? Karena Tuhan mau bilang, anak Allah mau menjadi manusia untuk melayakkan saudara dan saya. Kita tidak layak, tetapi Dia melayakkan kita. Kalau kita menyadari tentang kebenaran ini, pasti membuat kita, wah Tuhan, kita akan menjadi orang yang kagum, hormat sama Tuhan. Tuhan, aku sering banget, sering sekali aku mengecewakan Tuhan, sering sekali aku melukai Tuhan, sering sekali aku menghina Tuhan, sering sekali aku mengkhianati Tuhan dalam hidupku. Mana ada di dunia ini orang yang mengkhianatinya? Tapi orang yang mengkhianati itu datang kepada orang yang mengkhianatinya. Gak ada coy. Ada nggak? Pasti orang-orang bilang dia yang jahat sama saya nggak mau ini, saya nggak mau datang. Bahkan saya nggak mau injak rumahnya, bahkan saya nggak mau injak mukanya lagi. Kalau bisa pindah matahari. Tapi ada seorang yang kita sudah injak-injak, kita sudah hina-hina, kita sudah manfaatin selama ini, kita sudah
kecewakan selama ini, Dia datang kepada kita. Dia mau seperti kita. Bahkan saudara, Dia mau mengalami kesakitan seperti yang kita alami. Dia mau mengalami kehinaan seperti yang kita alami. Karena Dia begitu mengasihi kita. Karena Dia mau melayakkan kita. Maka waktu saudara tahu kebenaran ini, saudara akan menjadi orang yang kagum. Ya Tuhan, aku sering melukai hatimu, tapi Engkau datang kepadaku. Engkau mau menghampiriku. Engkau mau menerimaku. Kita kagum, hormat, takjub akan perbuatan Tuhan. Sehingga hati kita tidak lagi terpesona kepada yang lain. Kita kagum seperti para gembala melihat kemuliaan Tuhan. Waktu melihat kemuliaan Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, tidak lagi kepada yang lain. Kenapa? Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Tuhan. Apapun dari dunia ini tidak bisa menandingi kemuliaan Tuhan. Jabatan, kekayaan, kita melihatnya bukan lagi mulia. Kita melihat semua itu sebagai alat kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga semua yang panah tidak lagi akan pernah mengontrol hidup kita. Semua yang panah tidak akan pernah lagi mengambil kontrol di dalam hidup kita. Kita tidak lagi pernah menyembah berhala hati. Kita menang atas berhala hati karena kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah mengalami penerimaan, penghargaan, perhatian tertinggi dalam hidup kita. Hati kita tidak lagi terpesona untuk menyembah yang lain. Yang setuju katakan amin. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini kabar yang membuat kita wow gitu ya? Boleh gak kita tepuk tangan sama Tuhan Yesus Kristus buat kelahiran? Kurang kenceng, lebih kenceng lagi. Di sini belum tepuk tangan. Puji Tuhan, seharusnya lebih kencang dari ini ya. Lebih kencang daripada pemain sepak bola kita menang ya. Lebih kencang daripada Elogia maju ke depan ya. Masa kalah sama tepuk tangan Elogia tadi. Sekali lagi, lebih kencang lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Woo! Amin. Hadiah terbesar kita, saudara, adalah untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya. Waktu seseorang mau menjadi, saya punya dosen, kalau Bapak Ibu ingat pendeta Barnabas Cuk, itu setiap hari Senin kita berdoa di kampus, berdoa hampir 20 tahun lebih untuk dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Diuji. Indonesia tidak sembarangan untuk menjadikan seseorang menjadi warga negaranya. Bahkan begitu juga dengan negara-negara lain. Tetapi untuk kita menjadi warga kerajaan sorga, itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Sulit. Kita gak bisa jadi warga kerajaan sorga pun di antara kita gak qualified. Tapi kabar baiknya saudara, supaya kita bisa menjadi warga kerajaan sorga, Tuhan datang ke dunia menjadi warga bumi. Dia menjadi manusia seperti kita, supaya kita bisa dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya. Wow. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Ia mau menjadi anak manusia supaya kita menjadi anaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi layak dengan upaya serta perbuatan baik kita. Kita dapat menjadi layak karena Kristus bertukar tempat dengan kita. Di kayu salib ini terjadi divine exchange, pertukaran ilahi. Saya yang berdosa ditanggungkan oleh Yesus yang benar. Yesus yang benar memberikan kebenarannya kepada saya. Sehingga waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan lagi melihat dosanya Pak Muli, tapi dia melihat Yesus yang berdiri di sampingnya. Amin. Waktu kita berdiri di hadapan Bapa, ia tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kita, tapi dia mengingat anaknya Yesus Kristus yang membenarkan kita. Karena itu dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 14, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Ayo sama-sama lebih kencang. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Amin. Seorang Charles Spurgeon berkata, Anda berdiri di hadapan Allah seolah-olah Anda adalah Kristus, karena Kristus berdiri di hadapan Allah seolah-olah Dia adalah Anda. Kita penuh dengan dosa, berdiri di hadapan Allah, kita tidak. Tapi Tuhan yang penuh dengan kekudusan, Dia menutupi kita. Sehingga waktu Tuhan Allah memandang kita, Dia melihat Yesus. Sehingga kita dilayakkan di hadapannya. Tapi saudara, kita punya masalah dalam hidup kita. Masalahnya apa? Kita selalu mencari jalan kita sendiri untuk kita menjadi layak dengan upaya yang sifatnya fana. Kita berusaha mengisi cerita hidup kita. Kita berusaha dengan cerita kita, dengan tujuan, dengan cara kita, dengan maksud kita untuk kita memperoleh identitas. Tapi identitas kita itu karena dibangun di atas dasar yang fana, maka perilaku kita pun, sikap kita pun sikapnya fana. Maka bagaimana solusinya? Solusinya ada di ayat yang ke-15 dan 17. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-15 dan 17. 1, 2, 3 ya. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Konteks dari kitab Kolose ini, surat Kolose ini ditulis untuk melindungi jemaat dari pengajaran sesat, dari penyembahan dewa-dewi Yunani pada waktu itu. Jadi satu rahasia supaya kita tidak tersesat, tidak diperhamba, diperbudak oleh sesuatu yang fana, ketika kita mengenal dan mengalami keutamaan Kristus di dalam hidup kita. Bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. Dia di atas kayu salib, Kristus Sang Kosmos rela mengalami chaos yang terbesar untuk menggantikan kita demi menyelesaikan karya penembusannya bagi kita. Di atas kayu salib, Kristus yang satu, yang esa dengan Bapa, rela mengalami keterpisahan dengan Bapa untuk menggantikan kita, demi membawa kita bersatu dengan Bapa. Di atas kayu salib, Kristus Sang Pencipta dan Pemelihara ciptaan rela mengalami kehancuran menggantikan kita demi memberikan keutuhan bagi kita. Di dalam Kristus Anda bukan taat terlebih dahulu untuk menjadi layak. Dengar baik Bapak Ibu, di dalam Kristus Anda bukan taat terlebih dahulu untuk menjadi layak, namun Anda dilayakkan terlebih dahulu sehingga kita memiliki hati yang taat, hati yang dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Jika kita tahu bahwa kita dilayakkan untuk masuk kerajaannya, maka hati kita dan kasih kita akan tertuju kepadanya, dan ketaatan akan muncul bukan karena suatu kewajiban, paksaan atau dorongan, namun karena didorong oleh kasih. Jika kita tahu bahwa Yesus terpisah dari Bapa supaya kita dapat bersatu dengan Bapa, maka hati kita dan kasih kita akan tertuju kepadanya, dan ketaatan akan muncul bukan karena suatu kewajiban, namun karena didorong oleh kasih. Jika kita tahu bahwa Yesus mengalami kehancuran supaya kita menerima keutuhan, maka hati kita
dan kasih kita akan tertuju kepadanya, dan ketaatan akan muncul bukan karena suatu kewajiban dan karena dorongan oleh kasih. Timothy Keller berkata, agama mengatakan saya melakukan kebaikan moral supaya Tuhan memberkati saya. Injil mengatakan Tuhan sudah memberkati saya. Kesempurnaan moral melalui Yesus Kristus, jadi saya hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Agama mengatakan jika aku taat maka Tuhan akan mencintai dan menerimaku. Tapi Injil mengatakan apa? Tuhan telah mencintai dan menerimaku, oleh karena itu aku dengan senang hati mau taat. Prinsipnya kita nggak pernah bisa membagi sesuatu kalau kita tidak mengalaminya. Kalau kita berusaha mendapatkan sesuatu, maka sering sekali apa yang kita dapatkan itu membawa kita kepada kesombongan. Kita akan menjadi orang yang demon minded. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan tuntutan. Diri kita tuntut, apalagi orang lain. Tapi waktu kita sadar kita ini dilayakkan oleh Tuhan, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengasihi kita karena kasih karunia-Nya, maka kita pun memberikannya dengan cuma-cuma kepada orang lain tanpa tuntutan. Tetapi ada supply minded yang mengalir, mengontrol hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu, mulai hari ini kalau saudara terima kebenaran ini, saudara dan saya akan menjadi orang yang rest in Christ. Semua katakan rest in Christ. Sekali lagi, rest in Christ. Rest in Christ itu seperti ini Bapak Ibu. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Ada perbedaan. Rest in Christ. Kenapa? Saya diterima bukan karena kebaikan saya. Oh, saya dilayakkan bukan karena ketaatan saya. Saya dikasihi bukan karena kebaikan saya. Waktu itu kita akan bisa bernapas. Amin. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan saudara. Tapi kalau kita berpikir karena ketaatan kita, kita dikasihi, karena kebaikan kita, kita diberkati. Aduh, hari ini aku gak taat. Aduh, Tuhan marah sama aku. Gak bisa res. Aduh, hari ini saya gak bisa taat. Gak bisa res. Oh, hari ini saya lalai, lupa berdoa bangun pagi. Aduh, kita gak bisa res. Aduh, sial ini hari ini. Kenapa? Tadi belum sempat renungan saya. Kita gak bisa res. Bahkan kita memberi tempat untuk iblis untuk mendakwa kita, untuk mengotak-ngatik hati dan pikiran kita, sehingga kita pasti kehilangan damai sejahtera. Padahal segala sesuatu sudah Tuhan jamin. Dia datang ke dunia membawa kasih karunia, membawa kado terbaik. Itu kado yang di belakang kita hanya kado-kadoan, meskipun bagus gak ada isinya. Tetapi apa yang diberitakan di mimbar ini adalah kado yang terbesar, kado yang terindah, kado yang terbaik. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Segala sesuatu. Kalau kita rest in Christ, maka Bapak Ibu, apa yang membentuk cerita hidup kita bukan lagi uang, bukan lagi pencitraan lewat Instagram, lewat Facebook, tidak. Yang membentuk identitas kita adalah bukan lagi cerita yang mana, sehingga kita tidak lagi melakukan sikap-sikap dan perbuatan yang sama seperti dunia ini. Bukan lagi yang membentuk kita itu adalah tuntutan, reward dan punishment. Bukan lagi prestasi yang membentuk cerita hidup kita. Bukan lagi reward yang membentuk cerita hidup kita. Bukan lagi punishment. Bukan lagi filosofi dunia ini yang membentuk cerita hidup kita. Nah, kalau ini yang membentuk cerita hidup kita, kita akan frustasi. Kita akan memiliki penyembahan berhala di hati kita. Kita akan menjadi orang yang hancur hati. Kalau kita menjadi orang yang hancur hati, kita akan menyebar hancur hati. Karena kita akan menjadi orang yang egois, selfish. Segala sesuatu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kenapa kamu ibadah? Oh, supaya saya diberkati, Pak. Kenapa kamu memberi? Kalau saya nggak memberi, nanti Tuhan nggak berkati. Kenapa kamu berbuat baik sama dia? Nanti kalau saya nggak berbuat baik sama dia, dia nggak berbuat baik sama saya. Selfish, kepalsuan, semuanya palsu. Makanya kekristenan seperti ini tidak ada kuasanya. Tapi Tuhan mau kita menjadi jemaat yang cerita hidup kita
dibentuk oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kita punya kacamata Injil, kita punya lensa Injil dalam diri kita. Cerita hidup kita membentuk identitas yang sesungguhnya. Kalau kita mengalami anugerah, menyadari kelemahan kita, bahwa kita dilayakkan, bahwa kita kagum dan hormat akan perbuatan Tuhan, itu akan membentuk identitas kita dalam Kristus. Identitas kita dalam Kristus akan membentuk orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang tahu tema gereja kita tahun ini? Ada yang tahu? Saya akan kasih hadiah mata khusus. Tema tahun ini adalah The True Worship, penyembah yang benar. Ini lahir dari mana Bapak Ibu? Ketika identitas kita dibangun di dalam Kristus. Tapi identitas di dalam Kristus bisa dibangun bukan ketika hanya kita baca Alkitab, bukan ketika ketika kita masuk gereja, bukan ketika kita mempunyai label seperti sebagai orang Kristen atau KTP kita sebagai kita, tetapi ketika cerita hidup kita dipenuhi oleh anugerah. Colek samping kiri dan kanannya, biarkan hidupmu, berikan cerita hidupmu dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Ayo dong, colek dong, nggak apa-apa. Yuk saling mengingatkan yuk. Kalau hidup kita, ya, makasih. Kalau cerita hidup kita dipenuhi oleh Injil yang lahir, Yesus yang lahir, yang melayakkan kita ketika dia lahir di kandang domba, ketika kita mengalami kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya, kuasa kenaikannya, mengalami kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menyangkal diri setiap hari, mengalami kepenuhan Kristus ketika Kristus berkata finish di atas kayu salib, maka akan menjadikan kita ciptaan baru. Barang siapa yang dalam Kristus, dia bukan lagi ciptaan lama, dia adalah ciptaan yang baru. Kita akan menjadi ciptaan baru. Identitas kita adalah terang dan garam dunia. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita sadar kita ini adalah orang yang dilahirkan, diterima, dikasih dan dihargai Tuhan. Maka dari semuanya ini akan lahir sikap selfish, ya, akan lahir sikap menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa kamu ibadah? Wah, kenapa saya gak ibadah? Tuhan sudah begitu baik sama saya. Mana mungkin saya tidak ibadah? Kenapa kamu memberi persembahan? Tuhan sudah menjamin hidup saya, Pak. Karena itu saya memberi persembahan. Kenapa kamu melayani? Tuhan sudah lebih dulu melayani saya, Pak. Dia udah mati. Kalau saya hari ini melayani, belum meneteskan darah, belum sampai saya dihina, belum saya disakiti, maka orang-orang yang mengalami identitas dalam Kristus, meskipun dia mengalami penderitaan dalam pelayanan, meskipun dia dipersulit dalam pelayanan, dia akan menjadi pribadi yang tetap kuat. Pak, saya belum mengalami seperti yang Yesus bilang, alami Pak. Saya belum mengalami hidayah. Masih kecil, masih saya diremehin oleh orang. Bagaimana saya bisa mundur? Saya belum mengalami seperti yang Yesus alami. Masih kecil Pak yang saya alami. Kristus sudah mengalami. Orang pelayan yang sudah menemukan identitas dalam Kristus, dia menjadi pelayan yang tangguh, kuat, tidak melempem seperti kerupuk. Waktu digoreng seger, disiram air atau dibiarin aja udah melempem, saudara. Amin. Orang Kristen yang seperti ini kan orang Kristen yang melayani seperti ini melayani dalam ketangguhan, kekuatan dalam kasih karunia Tuhan. Tidak gampang menyerah. Masih diomongin dikit, masih disinggung-singgung dikit udah ngambek. Nah itu gereja sana, gereja sini nggak lagi begitu. Amin. Karena identitas kita sudah kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun cerita hidup kita. Biarkan cerita Yesus yang lahir hari ini menjadi cerita kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Lewat komunitas. Karena informasi perlu diafektifkan, perlu didiskusikan supaya menjadi kehidupan. Kita perlu menerima pengajaran. Kita perlu bertekun dalam sekolah minggu, dalam komunitas kita. Kalau lagi bertemu dengan istri di rumah lagi makan, kalau ditanya, Pak, dapat firman Tuhan apa? Jangan bilang bapak-bapak, kamu rohana banget, sok-sok banget, cerita firman. Udah kita makan aja. Jangan kayak gitu ya bapak-bapak ya.
Kalau Bapak Ibu duduk dengan anak-anak Bapak Ibu, waktu dia sekolah minggu, tanya, "Kamu dapat apa tadi dari guru sekolah minggu?" Tanya. Jangan diam saja. Gunakan keluarga kita menjadi komunitas pemuritan. Sehingga apa? Informasi tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi didiskusikan sehingga menjadi perbuatan, menjadi identitas kita, dan melahirkan pribadi yang memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan hari ini buat setiap kita. Perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah kosmos? Apakah hubungan antara suami istri sudah kosmos, sudah teratur? Apakah hubungan antara orang tua dan anak sudah teratur? Atau masih chaos, masih kacau? Sudahkah kita mengalami Injil yang membawa kita pada pribadi yang kosmos? Siapakah yang menjadi raja atas hidup kita? Apakah kita sendiri? Atau Kristus sudah menjadi raja dan Tuhan? Apakah kita sering sekali mencari jalan kita sendiri untuk menjadi layak dengan upaya yang panah? Apa yang mendorong hati dan kasih kita? Apakah hati kita dan kasih kita tertuju kepadanya? Apakah kita mengenal dan memandang kepada Dia atau kepada yang lain? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang mengemis perhatian, mengemis kasih, penerimaan dari dunia ini, sehingga kita akan marah ketika kita merasa tidak dihargai oleh seseorang. Kita marah ketika kita kurang diperhatikan oleh seseorang. Kita kecewa ketika kita kurang merasa dikasihi oleh seseorang. Hati kita akan terluka. Sudahkah saudara menemukan pribadi yang sejati, penerimaan terbesar dalam hidup kita, penghargaan tertinggi dalam hidup kita, sehingga membuat kita tidak akan mengemis apapun dari dunia ini? Waktu saudara tidak dihargai, saudara kurang diperhatikan, saudara kurang diterima, saudara katakan, "Tuhan, aku tidak mau hari ini kecewa. Tuhan, aku tidak lagi mau hari ini kacau karena penerimaan tertinggi. Semuanya itu sudah kembali di dalam Engkau." Haleluya Yesus. Berbicara Roh Kudus, Engkau bekerja di ruangan ini melampaui apa yang dapat kita lakukan. Tidak seorang pun anak Tuhan yang dapat kita lakukan. Jangan kau sembuhkan setiap hati, kau pulihkan setiap hati. Biarlah ini mereka dalam muka hidup kami, dan membiarkan setiap hidup kami. Bukan lagi dengan pengalaman kami, bukan lagi dengan prestasi kami, tetapi dengan apa yang Kristus sudah selesaikan di atas kayu salib, apa yang Yesus Kristus berikan buat kami, apa yang Bapa anugerahkan lewat anak-Mu Yesus Kristus buat hidup kami. Dan biarkan kami, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus menemukan, membicarakan, mendiskusikan apa yang dikerjakan bagi kami, sehingga apa yang kami lalui hari ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena kami mau menjadi orang yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat buat kami. Tidak ada alasan kami Bapa untuk tidak hidup bagi Engkau. Terima kasih. Jemaat Tuhan terus berdoa. Jangan lewatkan kebenarannya. Isi, buka hatimu. Katakan, "Tuhan, aku mau firman ini menjadi bagian kekal dalam hidupku. Tuhan, lembutkan hatiku untuk menerima kebenaran-Mu." Haleluya Yesus. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat atas kami ya Bapa. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rencangan indah
Siapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan lebih lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Amin, amin. Biar terjadi atas kami, Tuhan. Bersama-sama, tak akan ada lembah, tak ada lembah yang tak ku lewati tanpa kasih-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lebih lagi katakan, buat kasih setia-Mu. Amin. Di dalam serukan, oh syukur, oh bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kami. Kau memilih kami dari tong sampah kehidupan. Kau memilih kami dari kegelapan yang paling dalam. Engkau datang kepada kami yang miskin dan hina. Kau membawa kami kepada kehidupan yang penuh arti. Menemukan kepada kami apa yang kekal, apa yang sempurna,